Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwayan Sorinata dan rekan saya. Nama saya Kadek Dwi Septiani Tias. Nah di sini kami didampingi oleh ibu guru yang cantik. Ya silakan ibu. Halo, perkenalkan nama saya Nilo Sudewi SPD MPD, mengajar kimia di SMA Negeri 2 Amlapura. Terima kasih ibu. Next. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun tujuan praktikum kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mengamati pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kemudian yang kedua, mengamati pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang ketiga, mengamati pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan yang terakhir, mengamati pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat katalis. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama ada tabung reaksi, kemudian rak tabung reaksi, kemudian ada HCl dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 0,5 molar, 2 molar, dan 3 molar. Kemudian ada pita magnesium dan stopwatch. Adapun langkah kerja pada praktikum kali ini yaitu yang pertama memasukkan masing-masing larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian memasukkan masing-masing pita magnesium ke dalam tabung reaksi. Untuk waktu reaksinya dicatat dengan menggunakan stopwatch. Pencatatan waktu dimulai ketika memasukkan pita magnesium sampai pita magnesium habis bereaksi. Baik, pada waktu 2 menit 30 detik, bisa kalian amati pada tabung batang magnesium yang dimasukkan ke dalam HCl sebesar 3 molar sudah habis mengalami reaksi. Sedangkan tabung yang paling lambat bereaksi bisa kalian amati pada pita magnesium yang dimasukkan ke dalam HCl sebesar 0,5 molar. Kedua, kita akan mengamati pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ada gelas kimia yang sudah berisi air biasa, air panas dan air dingin. Kemudian ada redoxon. Yang mana ketiga air ini sudah diukur suhunya. Untuk air biasa suhunya 30 derajat Celcius, kemudian untuk air panas suhunya 60 derajat Celcius, dan untuk air dingin suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian alat terakhir yaitu ada stopwatch. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan redoxon ke dalam masing-masing gelas kimia yang sudah berisi air biasa, air panas, dan juga air dingin. Kemudian waktunya dicatat dengan menggunakan stopwatch. Bisa dilihat di sini, pada detik ke-36, redoxon sudah habis bereaksi pada gelas beker yang berisi air panas. Kemudian di detik ke-50, redoxon habis bereaksi pada gelas beker yang berisi air biasa.
Selanjutnya bisa dilihat pada gelas beker yang berisi air dingin, redoxon baru habis bereaksi pada menit ke-1 lebih 22 detik. Baik, di sini saya akan melaksanakan percobaan yang ketiga, mengamati pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, adapun alat dan bahan pada percobaan ketiga kali ini, yang pertama, alat selain lihat ada lumpang dan alu, ada 2 buah gelas kimia, dan yang terakhir ada stopwatch. Kemudian bahannya, yang pertama ada Aquades, di mana masing-masing gelas kimia terdapat 50 ml Aquades dan terdapat 2 buah redoxon. Baik, langsung saja ke prosedur kerja. Nah, di sini kita perlu menyiapkan 2 buah tablet redoxon, di mana 1 tablet redoxon yang masih utuh dan 1 lagi dalam bentuk serbuk. Nah, untuk membuatnya dalam bentuk serbuk, kita memerlukan lumpang dan alu untuk menggerusnya. Baik, ketika sudah menjadi serbuk, kemudian secara bersamaan baik tablet redoxon masih utuh dan juga redoxon yang sudah jadi serbuk kita masukkan ke dalam masing-masing gelas kimia yang sudah berisi Aquades, dan juga pada saat mulai kita memasukkan kedua redoxon, baru kita akan menghidupkan stopwatch. Baik, bisa kalian amati pada gelas kimia yang berisi serbuk redoxon pada menit per 1 menit sudah cepat habis bereaksi. Kemudian pada gelas kimia yang masih terdapat 1 tablet redoxon yang masih utuh, pada menit ke 1 30 detik cepat bereaksi. Baik, di sini saya akan melaksanakan percobaan keempat, mengamati pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, pada percobaan keempat ini, adapun alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kita perlu memerlukan 2 gelas kimia, dan bahannya H2O2 dan juga FeCl3. Baik, langkah pertama yakni menambahkan larutan H2O2 sebanyak 20 ml ke dalam masing-masing gelas kimia. Selanjutnya, salah satu gelas kimia yang sudah ditambahkan H2O2 ditambahkan 20 tetes larutan FeCl3 0,1 molar. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20.
amati reaksi yang terjadi. Bisa kalian lihat perbandingan dari kedua gelas kimia, yang mana gelas kimia yang sudah ditambahkan FeCl3 mengalami reaksi terdapat gelembung, sedangkan pada H2O2 saja tanpa adanya FeCl3 tidak adanya gelembung atau sedikit terjadinya gelembung. Baik, itu tadi praktikum yang sudah kita lakukan bersama. Adapun hasil yang sudah kita dapatkan, yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka laju reaksinya semakin cepat. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang diperlukan pita magnesium untuk bereaksi di dalam larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Adapun waktu yang diperlukan untuk bereaksi dalam HCl 3 molar yaitu 2 menit 30 detik, kemudian untuk larutan HCl 2 molar diperlukan waktu selama 8 menit 20 detik, dan untuk bereaksi di dalam larutan HCl 0,5 molar diperlukan waktu selama 15 menit 10 detik. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Semakin tinggi suatu suhu larutan, maka laju reaksinya juga semakin cepat. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang diperlukan masing-masing air untuk bereaksi dengan redoxon. Adapun waktu yang diperlukan untuk masing-masing air yaitu dalam air panas diperlukan waktu selama 36 detik, kemudian dalam air biasa diperlukan waktu selama 50 detik, dan di dalam air dingin diperlukan waktu selama 1 menit 22 detik. Yang ketiga, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan pada bidang sentuhnya, maka laju reaksi semakin cepat. Nah, dapat dilihat pada praktikum tadi, yang mana terdapat 2 tablet redoxon, yang salah satunya itu digunakan atau digerus dengan palu, lumpang dan alu menjadi serbuk. Nah, yang mana pada bongkahan redoxon memerlukan waktu selama 1 menit 30 detik, sedangkan pada bongkahan serbuk diperlukan waktu selama 1 menit. Nah, hal tersebut yang mana bongkahan memiliki bidang sentuh yang sedikit sehingga pergerakan antar partikelnya untuk bersentuhan semakin sedikit, sehingga laju reaksi semakin lambat. Nah, sedangkan pada serbuk redoxon memiliki bidang sentuh yang lebih banyak, atau lebih besar, sehingga pergerakan antar partikelnya lebih sering untuk bertumbukan, yang menyebabkan laju reaksinya semakin cepat. Yang terakhir, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, yang mana katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Katalis merupakan suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi. Fungsinya adalah menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Baik, sekian praktikum mengenai faktor-faktor laju reaksi. Kami tutup dengan terima kasih.